Beda dengan generasi Z yang wah banyak teori, wah banyak istilahnya banyak ide-ide cemerlang yang dikeluarkan tapi nol, tidak ada. Untuk kalian para Gen Z, sini gua kasih tahu. Jadi, gua kadang-kadang resah ya sama yang namanya generasi Z gitu. Gua termasuk yang lahir dari generasi milenial. Ya, bukan berarti generasi milenial atau generasi Z itu bisa dikatakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Tidak, gue nggak bicara itu. Tapi gue bicara sesuai dengan apa yang gue lihat dan itu ternyata kelemahan. Dan itu menurut gue bisa menjadi jelek juga gitu loh. Nah, untuk para Gen Z, nih, kalian tuh ya, yang namanya generasi Z, gue akui secara kreativitas luar biasa, secara teoritis luar biasa. Tapi terkadang kalian tuh susah yang namanya eksekusi. Kenapa? Akhirnya menjadi ragu-ragu. Nah, itulah sifat Gen Z. Nah, sedangkan kalau generasi milenial, mereka kurang informasi. Iya, karena kita emang hidup di zaman yang namanya sosial media cuma Facebook gitu pada waktu itu ya. Isu SARA belum terlalu ada isu SARA gitu loh. Nah, paling cuma situs-situs yang tanda kutip yang bisa bikin kepala kita kotor gitu loh. Cuman yang jadi lebih dari generasi milenial adalah ketika generasi milenial digembleng, mereka nggak gentar itu loh. Karena kita bicara tentang mentalitas gitu loh. Memang secara kreatif kurang. Kasarnya ya, gimana nanti aja deh, salah dan benar itu di akhir. Memang betul. Tapi eksekusi gitu. Beda dengan generasi Z yang wah banyak teori, wah banyak istilahnya banyak ide-ide cemerlang yang dikeluarkan tapi nol, tidak ada. Justru yang terbaik adalah harusnya ya. Nah, ini kadang-kadang gue agak nggak suka juga kalau misalnya generasi milenial atau generasi gua itu terlalu me-underestimate generasi Z dan begitu sebaliknya itu gua nggak suka. Tapi yang paling baik itu adalah generasi milenial dan generasi Z itu bisa berkolaborasi. Itu yang paling benar. Kenapa? Karena menurut gua ketika generasi milenial itu unggul dalam secara praktik dan generasi Z itu unggul secara konseptual, harusnya itu bisa menjadi satu gitu loh. Cuman kalau misalnya generasi Z di komentar negatif oleh generasi milenial, jangan baper juga. Masalahnya udah mau baper, nggak mau dikritik. Nah itu yang bahaya gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Akhirnya muncul idealis ini dari situ, dari sini, dari situ. Wah, itu bahaya lah. Generasi milenial juga sama. Kalau dirasa memang ternyata generasi Z belum bisa mengikuti gaya generasi milenial, ya jangan juga untuk mengkritik gitu loh. Jangan juga untuk baper gitu loh. Karena kita tuh bisa berkolaborasi. Makanya sebenarnya untuk konteks ini, mau itu generasi milenial, mau itu generasi Z harusnya bersatu gitu loh. Apalagi ya sekarang ada dengan apa ya, ajang pilpres gitu kan. Gue kadang sedih aja kalau misalnya di generasi Z ditanya pendapatnya, kenapa lu seneng dengan paslon ini? Ya karena gemoy. Ya itu gimana gitu. Jadi kalau menurut gue, ya cobalah kita bisa saling belajar, bisa kolaborasi. Dan kebetulan nih ya, gue punya partner di belakang kamar itu generasi Z. Nah harusnya kita bisa kolaborasi kayak gini gitu loh. Ya itulah yang gue harapkan. Jangan saling mengunderestimate, tapi saling menyatu. Itu